Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Sampurasan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah standby bersama SQ Power, di mana malam ini kita akan melanjutkan forum group discussion lanjutan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji, puja, dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu, usia, kesempatan pada kita. Atas rahmat karunia-Nya juga kita bisa memperdalam kembali, mempelajari, dan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana konteks pikiran spiritual dan kecerdasan spiritual ini adalah sebagai fondasi utama bekal menuju setiap peristiwa kehidupan episode kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kebersamaan malam ini bagi teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang baru saja mengikuti acara ini dan belum pernah sama sekali saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi channel YouTube SQ Power, di mana nanti bisa mereview, ada di sana beberapa judul, mengupas semua isi buku dari SQ Power ini. Jadi dari bab awal, bab pendahuluan sampai bab terakhir itu bab 8 itu dikupas tuntas ya. Jika ingin lebih mendalam lagi, saya persilahkan untuk membeli bukunya di Gramedia Online, di mana SQ Power ini hanya bisa didapatkan di Gramedia Online saja. Baik Bapak Ibu sekalian, di mana forum group discussion ini sebetulnya tambahan dari bab yang tidak tercantum dalam buku, dan ini adalah episode lanjutan ya. Kita akan membahas lebih detail tentang pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa orang soleh bisa tidak mengalami kehidupan sehat, limpah, dan umur panjang. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan butuh jawaban yang datang dari kesadaran. Tanpa berlama-lama, saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Budi Yono sebagai narasumber utama. Silakan Pak Budi, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam damai dan sejahtera penuh sukacita buat kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Allah yang Maha Pengasih Pemurah. Ya, karena anugerahnya saja hari ini kita bisa bertemu kembali ya di dalam mensiarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah disebutkan Pak Jiran bahwa ini adalah kelanjutan sebetulnya dari buku saya yang kedua, yaitu SQ Power. Di mana SQ Power itu ada 8 bab, dan ini bisa saya sebutkan bab yang ke-9. Ya. Dan kita bagi 2 sesi, yang kemarin sudah dan sekarang ini yang kedua. Ya, saya ulang sedikit dari awal biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Karena ini juga merupakan rema dari firman saya yang baru dibuka oleh Roh Kudus kepada saya. Dan ini luar biasa ini ya. Yang kemarin waktu kita dalami bab 1 sampai bab 8 ya, bab 7 sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang enggak, ada yang sedikit ganjel gitu di pikiran gitu ya. Dan nanti jawabannya ada yang di sini. Ya, oke, tidak
berlama-lama saya mulai saja ya, karena ini kita mulai dari awal ya sampai akhir. Ini agak panjang mungkin, tapi kita harus selesaikan ya. Ya ada cerita sedikit. Sebenarnya kita mau adakan tuh kemarin dengan Pak Jiran ya, sudah janji, sudah dipesan Zoom-nya. Pak Jiran lupa gitu, sama sekali lupa kan gitu ya. Ya sudah, karena semua yang diingatkan dan dilupakan, kalau kita berfokus kepada pikiran spiritual, itu karena oleh Roh Kudus. Jadi apa? Pasti untuk kebaikan. Nah itu, ya Ya. untuk Pak Jiran dan untuk saya gitu. Ya, terus saya tanya, Roh Kudus ini kok jadi begini, kenapa gitu? Itu slide-mu belum komplit. Nah, dia bicara gitu. Jadi dengan ditunda Hmm. 1 hari ini banyak yang saya tambahkan dan saya rubah dalam artian lebih jelas ya untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya ini tidak mengajar ya, saya belajar dari Roh Kudus yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, baik. Ini SQ institusi kita SQ Reformation Center ya. Ini pelangi adalah roh kita sebetulnya. Ya ini adalah pikiran kita yang ada 9 karakter 7+2 inframerah dan ultraviolet ini karakter, peran, kuasa dan pikiran daripada roh yang kita sudah miliki di dalam kita ya, dan motonya adalah merdeka dari pikiran. Ini saya mohon jelas ya, kita pengamat dan pengendali pikiran. Kita adalah di luar dari sistem otak, ya pikiran sadar kita sendiri. Dan itu tidak lain adalah roh. Itulah diri kita yang sejati, yang sesungguhnya. Oke, nah hari ini kita di bab 9 ya. Nah, ini kurikulum surgawi. Ya, sebetulnya kemarin sudah saya katakan bahwa saya sebenarnya pengen memberi judul ini adalah hukum roh dan hukum daging. Tapi karena saya ya takut nanti Bapak Ibu bingung ya, makanya ini saya kasih kurikulum surgawi judulnya ya. Ingatkan saja, selalu saya tayangkan, saya hanya membuat 2 buku ya sampai dengan hari ini ya, hanya buka karena saya bukan penulis ya, karena ini adalah amanah saja. Yang pertama adalah SQ Reformation, ini word-nya roh, ini sebenarnya masih di tingkat jiwani saya tahun 2008, dan yang kedua adalah buku kedua SQ Power ya, ini why dan how-nya roh. Ini baru setelah saya bisa membedakan antara roh dan jiwa, dan ini adalah di tingkat roh. Oke. Nah, pertama Bapak Ibu, eh, ini kok saya di atas ada tulisan ini ya Pak, you are screen sharing. Oke, Kalau di sini nggak ada, Pak. oke, oke. Ini disclaimer saya ya Pak, pertama ya, ini sanggahan ya, jadi supaya Bapak Ibu nanti tidak salah ya. Jadi untuk spiritualitas itu ada ininya Pak, urutannya ya. Ya, istilahnya kayak kita ada sekolah, ada D1, S1, S2. Ini supaya Bapak anu aja, apa namanya jelas ya, bukan tingkat-tingkatan seperti ini ya. SQ Reformation buku saya yang pertama ya. Itu word-nya roh. Nah, yang kedua S1 SQ Power bab 1 sampai bab 8 ya. Ini how to-nya roh ya. Dan yang sekarang ini bab 9 ini adalah kurikulum surgawi ya. Nah, kita tahu ya bahwa D1 ini sebetulnya apa namanya sunnah ya, nggak wajib ya. Ada orang yang langsung ke S1 seperti saya. Ya, tapi kalau yang lebih mau matang ya D1 dulu baru S1 gitu. Nah, untuk S2 harus melalui S1 ini ya. Kalau loncat langsung ke S2, ini saya ada bahaya dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Bahayanya di sini ya. Jadi nanti itu kembali kepada jiwani kita, bukan rohani kita lagi. Jadi bukan roh tapi kepikiran jiwa lagi, ya timbul keakuan lagi, timbul ego, timbul tinggi hati atau kesombongan, ya.
Dan saya lihat ya di luar sana ada yang menyebut aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ini udah salah kaprah. Ya itu bukan sama sekali ya, salah sama sekali itu. Makanya hati-hati. Jadi mohon Bapak Ibu kalau bisa urut dari D1, S1 ya, jadi wajib ini S1 ini baru ke S2. Oke ya, jelas ya. Oke. Nah, kurikulum surgawi ini urutannya seperti ini ya, kurikulum pasca sarjana surgawi. Yang pertama, kita belajar tentang hukum Allah. Nah, ini ada masukan lagi yaitu hukum berkat dan kutuk ya. Nah, ini ya, jadi Bapak nanti bingung lagi. Tapi ini haunya hukum berkat ya. Hukum berkat sendiri word-nya sudah saya bahas, saya tulis dalam buku saya. Ya, itu ada di bab 8 mengenai kita membahas pikiran spiritual dan uang. Berkat itu apa? Ya, berkat itu adalah aset spiritual. Ya, uang itu hanya produknya saja. Berkat itu baik. Ya, hanya bisa diterima oleh pikiran baik. Berkat itu kekal, ya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dirubah menjadi kutuk. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita limpah. Ya, susah payah kita hanya untuk pantas-pantas saja. Ya, dan berkat itu tetap berbuah di musim kering. Ya, ada krisbon dan sebagainya tetap karena ini berkat Allah ya yang kekal. Ya, di sini ada kutuk yang lawannya berkat tadi. Ya, itu Bapak Ibu bisa lihat berkat itu apa, kutuk adalah lawannya. Gitu. Nah, itu ada what-nya. Tapi how, bagaimana, ini kan kuncinya yang kita harapkan ya. Bagaimana kita menerima berkat dan tidak menerima kutukan gitu ya, how to-nya yang ada di sini nanti. Ya, semoga bisa jelas. Ada peperangan roh yang ini lebih luas skopnya. Ya, musuh kita tidak hanya roh jahat, tapi anak cucunya yang ada ya, nanti kita bahas ya. Ada hukum alam semesta ini adalah kaunia utama, yaitu hukum kuantum. Oke, 6 ada hukum kinerja roh dan hukum kinerja daging. Ini sudah kita bahas banyak ya. Dan kita habis ini harus menjadi pelaku hukum kinerja roh, bukan kinerja daging. Dan ini sudah kita pelajari tuntas di buku saya dari bab 1 sampai bab 8. Makanya ini harus Bapak meditate, harus menjadi pewahyuan Bapak Ibu dulu, baru kita ke 8 ini. Ada hukum roh, hukum daging. Beda dengan hukum kinerja roh dan kinerja daging. Nah, ini yang kita bahas nanti di sesi ini ya. Nah, untuk apa? Untuk menjadi pelaku hukum roh ini. Nah, itulah di bab 9. Ya, saya kira jelas ya Bapak Ibu. Supaya tidak confuse, sudah bingung. Ada hukum berkat, hukum kutuk. Ya, ada hukum Allah, hukum alam semesta, hukum kinerja roh, kinerja daging, hukum roh, hukum daging. Ya, tapi urutannya seperti ini. Oke. Nah, kurikulum pasca sarjana. Oke, oke. Nah, ini kita sudah bahas bahwa hari-hari surga ini bisa terjadi kita nikmati di bumi ini. Dan terjadilah kerajaanmu, kerajaan Allah di bumi seperti yang di surga. Ya, memang kurikulum ini turun dari surga, dinamika surgawi, realita ilahi yang nyata, ya, supranatural penuh, puncak kesadaran roh Allah. Ya, bukan Allah. Nah, agak sedikit beda kesadaran roh Allah dan pikiran Allah tidak lain adalah roh Allah sendiri. Nah, pasca sarjana itu adalah bagaimana roh itu menjadi daging nyata. Kuantum itu bisa jadi materi yang nyata. Ya, dan pikiran itu bisa menjadi apa? Berkat sebetulnya. Itu tujuan kita, ya. Di sini satu lagi ya, pasca sarjana kurikulum surgawi adalah ada keselamatan besar Allah ya, yang tidak bicara hanya tentang masuk surga dan neraka ya ini. Tapi keberadaan roh, word-nya roh, dan juga bagaimana roh itu bermanifestasi nyata di dalam kehidupan kita. Itu haunya roh di sini.
Ya, sehingga nanti menurut kitab suci kita mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan yang baru dan ikut memerintah kerajaan surga. Ya, ini anunya pasca sarjana. Oke, makanya disebut keselamatan besar Allah. Kalau keselamatan spiritual Allah saja sudah kita bahas di buku saya, ya, di mana roh kita terhubung kembali dengan Allah, ya, karena waktu Adam dulu terputus. Oke, jelas ya Bapak Ibu, kita lanjut ya, pelan-pelan. Nah, ada hukum Allah, ya. Hukum alam itu satu hukum alam, ya. Ini hukum fisika klasik, ya. Ini kaunia. Ada hukum alam semesta, ada hukum alam, ada hukum alam semesta. Ini adalah hukum kuantum. Inilah kaunia utama. Nomor 3, hukum kinerja daging, yaitu hukum Taurat. Ya, ini kita dimaksudkan Allah untuk kita bisa sadar hukum daging, menyadari hukum daging. Keempat adalah hukum kinerja roh atau hukum anugerah. Ya, ini dimaksudkan oleh Allah ya untuk menyadari hukum roh. Nah, kelima ada hukum daging, yaitu hukum dosa dan maut. Ini melalui pohon pengetahuan yang baik yang jahat yang dimakan oleh Adam dulu, ya, sehingga hukum daging ini berlaku. Nah, di samping hukum daging ada hukum roh, ya, yaitu hukum kehidupan. Ya, ini ya melalui Roh Kudus yang sudah turun di dalam setiap manusia pasca Isa. Nah, yang 7 ini ya Bapak Ibu ya, hukumnya hukum itu apa sih? Hukum yang lebih superior itu mengalahkan, meniadakan ya, mematikan, menidakperlakukan sebetulnya hukum yang lebih di bawahnya. Ini hukumnya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ada masalah di satu hukum atau apa namanya di pengadilan ya, Bapak Ibu bisa menang kalau menang di pengadilan yang di atasnya. Ya, contohnya ini hukum jet. Ya, makanya pesawat terbang itu bisa terbang karena hukum jet ini lebih powerful, lebih kuat daripada tarikan hukum gravitasi. Ya, bisa meniadakan kuasa daripada hukum gravitasi. Ya, sehingga bisa terbang. Nah, ini semua adalah hukum Allah 1 sampai 6. Ya, makanya yang kedua nih mengalah yang satu, kok kita hukum alam semesta ya ini lebih berkuasa kalau kita lebih daripada hanya hukum alam saja yang berlaku di bumi. Kalau ini berlaku di alam semesta, hukum kuantum. Nah, kalau kita bisa mau lepas dari kinerja daging Taurat, kita harus menghidupi hukum kinerja roh atau anugerah. Ini meniadakan hukum Taurat. Karena Taurat ini sementara, anugerah ini permanen. Ya. Nah, kalau kita mau meniadakan hukum daging, ya itu dengan cara kita menghidupi hukum roh. Ya, ini ya mas, saya maksud 2 itu lebih powerful atau lebih berkuasa dari yang nomor 1 ini. 4 lebih berkuasa daripada yang 3, 6 kuasa dari yang 5. Ini hukumnya roh, hukumnya hukum itu seperti itu. Caranya seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang ada hukum berkat dan kutuk. Yang pertama mungkin Bapak Ibu dengar di sini, walaupun wordnya sudah saya bicarakan di buku saya. Ya, ada istilah daging. Ya, daging itu sebetulnya tentang manusiawi dan duniawi ya. Kalau manusiawi ini tentang jiwani kita dan jasmani kita. Jadi ini jelas ya, daging itu manusiawi dan duniawi. Nah, kalau hukum daging tadi sudah kita bahas, itu dari Allah. Tapi kalau kutuk daging itu dari iblis, beda. Ya, hukumnya dari Allah. Itu ada maksudnya, walaupun itu hukum daging ini. Kenapa hukum daging itu diciptakan Allah? Ya, karena manusia yang sudah dosa kodratnya, Adam itu, yang rohnya terputus dari Allah, itu tidak boleh hidup kekal, ya, harus mati, harus terbatas umurnya. Karena apa? Banyak penderitaan manusia ya dan banyak kerusakan ya.
Manusia harus terbatas, bumi ini harus terbatas nanti ada kiamat. Ya, itu karena hukum daging itu berlaku. Ya, makanya harus kiamat. Ya, walau peradaban maju, nah, ini mulai nuklir dibikin dan sebagainya. Ya, itu senjata-senjata musnah dan sebagainya itu yang seperti itu. Maka harus diganti kiamat dan diganti dunia yang baru yang seperti Firdaus dulu. Oke. Nah, hukum anugerah dan hukum Taurat, apa bedanya dengan hukum roh dan hukum daging? Ya. Ini hukum anugerah dan Taurat ini dimensinya roh dan kuantum. Kalau hukum roh dan daging dimensinya gen dan materi. Ya. Coba tahu ya bahwa apa namanya kuantum ini adalah bahannya daripada materi. Ya, dimensinya beda. Karena apa? Ini adalah kinerja pikiran, kalau ini realitas pikiran. Beda ya, Pak ya. Kinerja pikiran itu bagaimana kita mengenal Allah kan dengan hukum anugerah atau dengan Taurat ya, spiritualitas atau legalitas. Ini adalah tentang kinerja pikiran. Tapi kalau hukum roh dan hukum daging ya, dimensinya nyata, gen dan materi, gen di dalam tubuh kita dan materi yang ada di dunia ini. Ya, jadi ini adalah realitas dari pikiran itu bisa menjadi berkat dan kutub dan ini nyata banget ini. Makanya nanti akan menjawab tadi pertanyaan dari judul apa namanya meeting kita ya, pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, hukum roh dan daging ini kalau kita mengingatnya supaya mudah itu adalah hukum berkat dan kutuk ya. Tapi ini how to-nya kalau berkat dan kutuk ini adalah hasilnya. Ya, nanti tujuannya kita dapat berkat atau kutuk, makanya dapat sehat atau sakit, dapat limpah atau miskin, ya, dapat nikmat atau sengsara di situ. Ya, ini ada realitas daripada pikiran. Ya, pikiran itu bisa bermanifestasi nyata dari dimensi kuantum kepada dimensi materi di situ. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukum roh dan hukum daging itu Bapak Ibu mengingatnya gampang, itu berhukum berkat dan kutub yang nyata. Ya, hukum anugerah, hukum Taurat atau kinerja roh dan kinerja daging ini berdimensi roh atau kuantum adalah kinerja pikiran. Pikiran kita berkinerja spiritual ya atau jiwani di situ. Itu sebenarnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu di sini. Saya mohon bisa lebih jelas. Nah, sekarang ada peperangan roh. Sedikit saya jelaskan lagi ya, kemarin sudah saya ini. Ini skupnya lebih luas ya. Peperangan roh jelas adalah peperangan spiritual dan peperangan pikiran sama saja itu. Musuh manusia adalah roh jahat iblis dan ada lagi roh manusia yang sifatnya fisik jasmani dan roh duniawi yang berdimensi yang sifatnya materi duniawi ini. Ya. Nah, roh manusia dan roh duniawi ini ya turunan dari roh jahat sebetulnya dari iblis yang lebih masif, lebih kuat, lebih intens, lebih nyata yang menyerang manusia dan itulah yang kita harus tangani di situ. Nah, kenapa terjadi roh manusiawi dan roh duniawi ini ya? Ini terjadi karena iblis itu menyerang pikiran manusia, pikiran jiwa kolektif manusia tentang diri itu roh manusia. Jadi kolektif ya. Seluruh dunia berpikir seperti itu mengendap jadi pikiran spiritual jadi dimensi roh. Ini dan ini sangat intens, sangat nyata. Ya. Dan roh duniawi sama pikiran jiwa kolektif tentang dunia yang kita hidupi ini tentang sikon tentang apa namanya itu kelimpahan ya dan sebagainya sama inilah pikiran jiwa kolektif semua manusia yang mengendap di dalam rohnya menjadi pikiran spiritual yang jahat ini ya jadi ini ada anak cucunya roh jahat situ. Nah ini musuh kisah tiga ini yang sekarang dan ini yang dua dan tiga lebih nyata daripada roh jahat ya. Nah, target musuh yang mencuri, membunuh, membinasakan, ya hidup fana. Kita tidak hidup kekal harus mati. Ya terbatas umur kita.
Pihak manusia adalah Allah sebagai kubu pertahanan kita. Ya, target Allah itu jelas, kita bisa sehat, bisa limpah, hidup kekal. Ya, ini kalau kita sehat limpah, ya, itulah bukti ampunan Allah. Ya, ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau enggak sehat, enggak limpah, ada yang enggak diampuni. Iya, padahal Allah itu Maha mengampun, ya kan? Semua diampuni. Nah, ini masalahnya di mana? Dosa kita ada di mana coba? Nah, ini kan kita harusnya bertanya, ya. Karena ini ada peperangan ya spiritual, peperangan pikiran. Ya, dosa kita ada di dosa pikiran kita. Masih sangat jiwani, masih sangat duniawi. Makanya di dalam buku saya itu pikiran spiritual. Ya agak susah, tapi itu harus dimeditate, harus menjadi pewayan Bapak Ibu sendiri. Baru kita melangkah ke bab 9 ini yang nyata, real yang kita hadapi. Yang bisa menjawab nanti semua pertanyaan yang tadi menjadi judul daripada Zoom ini. Target serangannya jelas 1, 2, 3, roh jahat kita sudah bahas di buku saya. Bab 1 sampai bab 8, itu pikiran yang diserang. Ya, pikiran jiwa yang natural, hati nurani yang anti negatif, ini sudah jelas ya. Bukan yang propositif, ya ini yang paling jahat, pikiran paling jahat, dan roh yang supranatural, pikiran spiritual, roh kita yang supranatural. Itu yang diserang adalah pikiran ini. Nah, roh manusiawi ini gen tubuh kita, termasuk otak kita sebagai prosesor pikiran. Jadi otak itu nggak berpikir, Bapak Ibu. Yang berpikir ada roh kita, makanya pengamat dan pengendali di luar sistem jiwa dan tubuh kita. Ya. Roh duniawi inilah gen 5 panca indera kita sebagai ilustrator pikiran yang kita tangkap dengan panca indera di situ. Itu yang diserang. Ya, jadi dan ini 2 dan 3 inilah yang lebih intens. Oke, jelas ya. Kita terus ya, karena ini agak banyak, jadi saya apa namanya lebih cepat ya. Nah, hukum alam semesta atau kaunah utama ini tentang hukum kuantum ya. Ini sudah kita bahas ya. Hukum kuantum ini sebetulnya tentang fenomena atau gejala dan perilaku kuantum yang dipelajari oleh para fisikawan kuantum ini. Ya, ini perilaku kuantum ya 1, 2, 3, 4 ini. Ya, dan ini ternyata apa namanya itu sama dengan perilaku roh yang diajarkan ya di dalam kitab suci, roh yang hidup. Itu ini 1, 2, 3, 4 ini saya sudah jelaskan. Ya, ada kesimpulannya bahwa kuantum itu sebenarnya benih materi yang hidup ya Bapak Ibu ya. Kalau masih sampai atom itu mati, dia bergerak. Ya, proton itu neutron itu mengelilingi inti atom proton bergerak, tapi dia enggak hidup. Ya, sperma itu bergerak tapi tidak hidup. Ya, itu beda. Ya, jadi ini kesimpulannya bahwa kuantum ini adalah ruh. Ya, jadi di sini ada sedangkan dengan perilaku kuantum ini kita ada hukum gen dan ilusi kuantum. Ya, nanti kita bisa lebih lanjut bahwa gen fisik itu jahat, gen kuantum itu baik. Karena itu roh Allah sendiri. Ilusi materi itu jahat, ilusi kuantum itu baik. Oke ya Bapak Ibu, semoga jelas. Lanjut kita ya biar waktunya. Nah, hukum alam semesta atau kanunya utama ini sebetulnya ya maksudnya supaya pikiran jiwa kita paham tentang hukum roh yang tidak bisa dilihat, tidak bisa rasa, ya, tidak pikiran sadar kita tidak bisa jangkau ya. Paham pikiran jiwa ini ya. Belum sadar, kalau sadar ini nanti sudah mengendap di pikiran spiritual di roh kita ya, paham dulu. Ya, supaya apa? Dia bisa sepakat dengan pikiran spiritual yang makanannya adalah firman Allah. Ya, sehingga bisa apa? Bisa akur sebenarnya sepakat di situ. Nah, itulah hukum alam semesta karunia utama atau hukum roh adalah hukum pikiran dan hukum kuantum. Ya, kemarin kita sudah bicarakan ini ya. Dan sebetulnya kesimpulannya yang nomor 5 ya bahwa mujizat ini adalah mujizat ini sifat alamiah manusia. Ya karena kita ada roh Allah di dalam kita.
Tapi sekarang sudah sebagian besar nggak ada yang percaya mukjizat. Nah, itu masalahnya, ya. Karena pikiran jiwa tidak makin paham hukum roh dan mengendap di pikiran spiritual sadar justru pikiran Jawa ini lebih ya belajar memahami masalah-masalah manusiawi dan duniawi. Ini masalahnya itu saja. Ya. Nah, puncak kesadaran itu, ya kesadaran Tuhan itu adalah kalau kita bisa menjadi co-creator, ya. Tuhan mencipta manusia sebagai pembuat mukjizat. Sebenarnya pembuatnya adalah creator. Ya, kita co-creator itu pelaksana sebenarnya, ya, pelaksana mukjizat. Oke. Nah, caranya apa? Dua ini menjadi pelaku. Pertama, pelaku hukum kinerja roh. Ini wajib S1 kita. Ya, dan hari ini kita menjadi pelaku hukum roh yang kita bicarakan sekarang ini. Dua ini kok mau menjadi co-creator. Terus ya, hukum kinerja roh dan kinerja daging yang kauliah ini juga sudah kita bicarakan tuntas ya. Ini buku saya yang kedua SQ Power dan hukum kinerja daging, kinerja roh. Ya, ini ada di setiap kitab suci ya. Cuman anunya apa namanya itu beda ya, namanya saja ya. Karena ini ada hukum anugerahnya, ada hukum Tauratnya, ada prinsip spiritualitasnya, ada prinsip legalitasnya. Jadi ada di semua kitab suci sebetulnya di sini. Tapi yang banyak didalami adalah kinerja daging ini. Ya, ini yang apa namanya kinerja perbuatan, bukan kinerja iman. Ya, ini masalahnya. Ya, dan kalau kita menghidupi hukum kinerja roh, kita disebut manusia spiritual. Kalau kita menghidupi kinerja daging, kita disebut manusia yang saleh. Nah, ini sedikit menjawab mulai ya pertanyaan di dalam judul Zoom kita. Ya, kenapa orang saleh begini, begini, begini. Ya, inilah orang saleh yang kinerja dagingnya bagus, melaksanakan legalitas ya hukum Allahnya bagus. Ya, tapi tidak hidup di dalam kinerja roh. Ini adalah orang spiritual. Nah, seperti hukumnya hukum, yaitu hukum kinerja roh ini mengatasi kinerja daging. Ini disebutkan di dalam kitab suci. Tapi manusia nggak ngerti. Ya, tidak menghilangkan kinerja daging tetap ada, tapi ini mengatasi. Ya, kuasanya meniadakan kinerja daging. Ya, nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita tidak pelajari. Kita harus pelajari, tapi kuasanya di dalam praktek, ya hukum kinerja roh ini mengatasi hukum kinerja daging. Ya. Nah, hukum kinerja roh sudah kita jelaskan, itu memicu kesadaran hukum roh. Ya, kalau hukum kinerja daging ya Taurat ini memicu kesadaran hukum daging. Nah, makanya lahirlah hukum roh dan hukum daging. Nah, di sini di dalam hukum kinerja roh dan daging yang kaulia ya intinya adalah tadi bagaimana kita menjadi pelaku hukum kinerja roh. Kan gitu. Nah, ini sudah di buku saya tuntas di sana. SQ Power ya bab 1 sampai bab 8 ya. Tadi tolong Bapak Ibu meditasi itu saya meditasi itu 22 tahun. Ya. Dan itu yang paling susah karena lebih maya ya. Tapi kalau nanti ke hukum roh dan hukum ini nyata. Ini bentuknya berkat dan kutuk. Ya, tapi sebabnya ada di sini. Ya, kita harus sadar dulu pemroh daging. Caranya hanya satu. Ya, hukum kinerja roh ini. Tadi saya balikin sedikit tadi untuk menjadi co-creator kita harus menjadi pelaku dua hukum, hukum kinerja roh dan hukum kinerja hukum roh. Ya, harus dua ini. Oke, kita terus ya. Kita sudah kinerja roh, kinerja daging. Sekarang kita kepada hukum roh dan hukum daging itu sendiri. Nah, hukum roh itu adalah hukum berkat, hukum daging itu adalah hukum kutuk. Ya, di sini bisa lebih jelas ya, adalah hukum kehidupan. Ya, kalau ini hukum dosa dan hukum maut, ya, bekerja di dalam roh manusia, bekerja di dalam tubuh, jiwa dan panca indera manusia di sini.
Kalau di sini ada oleh roh Allah atau Rohul Kudus, ini oleh roh tadi manusia dan duniawi. Oleh karena ini apa namanya makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Dari hukum roh ini asalnya dari Allah, ya. Ini asalnya dari Allah, tapi lewat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sama hukum dari Allah. Kalau kita bekerja di hukum roh, ini kita bebas hukum daging sehingga bisa hidup kekal. Kalau di sini ya, karena firman berbunyi pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, kalau kita bekerja di dalam hukum daging ini, kita artinya melanggar hukum roh ini. Ya, jadi kita hidup fana. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam hukum roh ini, kita bebas hukum daging karena hukum roh ini lebih superior daripada hukum daging. Tapi kalau kita berjalan di dalam hukum daging, kita artinya melanggar hukum roh. Kan karena hukum roh lebih superior daripada hukum daging, ya kita kena di situ, yaitu hidup fana. Kalau ini kita bisa hidup kekal. Oke. Nah, hukum daging ada dua, hukum dosa yaitu kutuk dosa jiwani. Ya, ini kutuk dosa jiwani. Nah, sedikit saya kasih keterangan Bapak Ibu, itu hukum dosa ini beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ini sadar dosa, sadar kutuk dosa. Kalau hukum dosa ini kutuk dosa itu sendiri. Ini konkret. Ya, ini real. Ya, ini kesadaran kutuk dosa ini adalah pikiran kita. Beda ya Bapak Ibu ya. Kutuk maut yaitu kutuk fisik jasmani tubuh kita dan kutuk materi duniawi panca indera kita. Ya, kalau kita menyerangkan tubuh ya itu kutuk sakit. Kalau menyerangkan panca indera kutuk miskin dan akhirnya kutuk maut atau mati atau fana. Ya, dan nanti mungkin ya kita di kekalahan tidak jelas nanti. Ya, kita hidup kekal di situ. Nah, sekali lagi hukumnya hukum adalah bahwa yang lebih superior mengatasi suku yang di bawahnya. Ya, jadi hukum roh ini mengatasi hukum daging. Ya, jadi kalau mau meniadakan, ya terlepas, terbebas daripada hukum daging, ya kita harus berjalan di dalam hukum roh. Ya, melalui apa? Melalui hukum kinerja roh dulu. Ya, yang tadi, ya, yang di sebelumnya ini kinerja roh ini dulu. Ya, supaya kita sadar hukum roh dulu, baru menjadi pelaku hukum roh. Ya, nah sekarang pertanyaannya gimana menjadi pelaku hukum roh? Ya, kalau tadi menjadi pelaku hukum kinerja roh sudah jelas di buku saya sudah kita siarkan Zoom-nya, ada 40 Zoom saya kira, ya bab 1 sampai bab 8 jelas. Nah, ini sekarang bagaimana menjadi pelaku hukum roh ya. Ini akan ada di selanjutnya. Oke. Saya lihat jamnya dulu ya Bapak. Oke, saya kira kita masih bisa memanage waktunya. Nah, ini pelaku hukum roh ya. Satu, menghidupi roh Allah ya Bapak Ibu ya. Menghidupi roh Allah itu menyadari roh Allah. Ya, kalau menolak roh Allah ini roh Allah sendiri. Ya, ini pikiran Allah sendiri sama dengan menolak Allah. Karena Allah itu bertata di surganya di tingkat 7 yang di luar jagat raya ini. Ya, dan dia sudah menyediakan channelnya, kontak langsungnya, yaitu roh Allah yang turun di dalam setiap kita. Ya, makanya arti yang pertama, menyadari roh Allah adalah memiliki roh Allah sendiri, diri Allah sendiri, dalam dimensi roh tapi ya. Dan roh kita bersatu dengan roh Allah. Ya, dan roh manusia ini. Dan kita bisa kontak langsung dengan roh Allah. Ada channelnya itu kita bisa sadar nggak ya? Bisa ngeh nggak? Itu luar biasa. Sebetulnya karya Allah itu luar biasa di sini. Ya kayak kita pakai HP ini beda sampai dulu telepon satu rumah satu telepon ya. Sama TV sama. Ya selalu nonton bareng-bareng satu TV yang punya TV. Sekarang kita punya telepon, punya TV sendiri-sendiri.
Sama seperti itu. Ya, channelnya Allah di dalam kita. Ya, cuman Allah itu tidak seperti mengendalikan kita dengan remote control, enggak, karena kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kehendak bebas itu jangan diartikan yang macam gampang. Kehendak bebas itu adalah kemerdekaan memilih, itulah kehendak bebas. Ada pilihan, bukan hidup sebebas-bebasnya. Dan pilihannya hanya dua, baik atau jahat. Allah sudah bilang, pilihlah yang baik. Jelas ya, jadi sangat simpel sebetulnya. Oke, sadar roh Allah ya. Sekali lagi ya, bersatu dengan roh Allah ini bukan aku adalah Allah, Allah adalah aku, yaitu di tingkat jiwa itu berbahaya. Bukan, ini tingkat roh memang seperti ini. Kalau jiwa itu nggak bisa, ya terpisah dari roh ya, kosleteng ya, kita bahaya ya, hukum roh itu mematikan ya Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan itu yang banyak nggak ngerti. Ya, oke. Sadar roh Allah. Roh Allah itu tangible, nyata, ya, real, ya. Bisa berimpartasi nyata melalui segala materi kalau kita jamah, ya itu di dalam kitab suci jelas. Ya. Jadi bisa melalui jubah, sapu tangan dan sebagainya. Ya, itu tangible. Ya, makanya kalau sampai di tingkat ini, ya itu pasca sarjana lagi, ya. Dan ini luar biasa. Ya, tapi nggak bisa langsung ya. Kok langsung nanti ya saya diktoyo kanuragan. Itu jiwani itu. Ya, tenung dan sebagainya. Itu kuasanya jiwan itu jauh daripada roh Allah ini, nggak ada apa-apanya. Ya, oke. Sadar roh Allah ya, haus dan lapar akan roh Allah, sangat mengharapkan, sangat ingin berintimasi ya, berkomunikasi ya. Kita akan dipuaskan. Ini kitab suci, dipuaskan itu apa? Ya, semua yang kita rindukan ya akan terkabul di situ. Ini kata-katanya lebih dari terkabul ya, dipuaskan ya, Pak Ibu ya. Tapi ini kepuasan spiritual ya dengan pikiran spiritual gitu. Nah, sadar roh Allah ini sadar tentang hal ilahi, hal surgawi, hal mujizat dan hal yang supranatural yang beda dengan yang ada di duniawi ini. Ya, ini nggak gampang. Ya, makanya Pak Jiran sering nanya bagaimana ini kalau kondisi seperti ini. Ya, kita bisa meniadakan, nggak bisa, kita alih fokus saja ini kesadaran kita. Nah, sadar roh Allah ya, satu karakter, satu peran, satu kuasa dengan roh Allah ya di dalam ruh kita. Nah, ini satu. Di dalam ruh kita yang supranatural, bukan di dalam kuasa jiwa kita, bukan ya. Makanya harus melalui pemahaman pelaku hukum kinerja roh dulu untuk sampai ke sini. Oke, sadar roh Allah adalah sadar bahwa kita bisa memerintahkan kuasa ya, roh Allahnya. Ya. Mengenai pekerjaan tanganku, perintahkanlah aku. Itu Allah, itu instruksinya dia. Ya bukan memerintah Allah, jadi produknya dia, yaitu kuasa ya, yang roh menjadi daging, ya, yang kuantum menjadi materi, yang pikiran menjadi berkat. Itulah kuasanya di situ. Sadar roh Allah, ya, kalau kita sadar iman bukan pergumulan lagi, karena sudah menjadi sifat alamiah manusia yang roh itu. Ya sebab roh sudah lepas dari belenggu jiwa, sudah terpisah, sudah lahir ya, pikiran spiritual kita sudah lahir ini sebetulnya. Dan ini lagi-lagi di buku saya yang 1 sampai bab 8 itu ya. Kalau sadar roh Allah ya, otak itu kan pemproses pikiran. Ya, ini tentang sebuah kesadaran itu tentang pikiran ya, Bapak. Itu otak itu bisa diukur dari ronsen pada saat kita sadar penuh roh Allah ya. Itu kalau diukur itu loncat ke maksimum skill, skala maksimum. Itu bisa diukur. Ya kalau di ronsen itu selnya super aktif. Ya, seperti itu. Karena kuasa supranatural yang memenuhi pikiran kita ya, dan otak itu memproses pikiran. Jadi otak itu dinamikanya bisa diukur.
Nah, itulah pelaku hukum roh yang pertama, yaitu menghidupi roh Allah. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu. Semoga jelas ya. Oke, kita masih ada waktu. Nah, pelaku hukum roh yang kedua adalah hidup dalam roh. Nah, ini hidup dalam roh ya. Ini artinya apa ya? Kalau ikan itu kan hidup dalam air ya Bapak Ibu ya. Itu. Kalau manusiawi kita yang jiwani dan jasmani ini hidup dalam udara ya. Kalau nggak ada udara kita 5 menit, 10 menit ya meninggal ya, sama itu. Nah, seperti itu ya. Jadi air, udara itu mengelilingi kita setiap saat kita hirup ya, setiap saat. Nah, hidup dalam roh itu kita dibenamkan hidup di dalam roh yang menyertai kita, yaitu kuantum itu. Itulah kira-kira seperti itu bayangannya, pemahamannya. Ya, satu, hidup di dalam hukum roh, dua, hidup di dalam kuasa roh, tiga, hidup setia roh. Ya. Hukum roh itu bahwa tubuh kita ini adalah bait suci roh Allah, ya, tempat tinggal diam roh Allah, yaitu di gen kita, gen otak, gen tubuh, gen panca indera. Disitulah roh Allah itu tinggal menetap. Kita anggap apa tidak, ya, kita sapa apa tidak, dia tinggal di situ, siap tadi, ya. Nah, gen roh itu, ya, apa itu, otak itu sebagai prosesor yang baik ya, karena ini prosesor pikiran. Tubuh menjadi tubuh yang sehat dan 5 indera menjadi ilustrator yang limpah dan nikmat ya. Nikmat itu indah, sedap didengar, indah dipandang ya, enak dikecap, diraba dan dicium. Di situ kan panca indera itu, dan limpah ini yang dilihat ya, kita lihat ini kalau kita gen roh ya. Oke, itulah hidup di dalam roh. Nah, hidup di dalam kuasa roh, ya, itu menyucikan, mensucikan sebenarnya jiwa, tubuh, dan panca indera kita. Nah, seperti ini. Sehingga tubuh kita tidak hanya sehat, tapi bangkit nanti ya dengan tubuh kemuliaan baru. Itu. Oke, nah hidup kuasa roh itu kuasa atas berkat dan kutuk ya, menerima berkat dan menolak kutuk itu. Sehingga tujuan Allah tercapai, kita bermanfaat dan umur panjang. Ya, bukan yang umur panjang itu yang tidak bermanfaat ya. Jadi, tapi yang sayang itu kan kemarin menjadi judul ini ya. Orang baik itu harusnya manfaat dan umur panjang. Kalau enggak sayang, orang salah itu harusnya. Nah, disitulah ya. Dan kuasa atas segala makhluk yang rohani, manusiawi, dan duniawi. Inilah musuh-musuh kita semua. Kita berkuasa kalau kita hidup di dalam roh. Hidup setia roh, yaitu melayani roh Allah yang ada di setiap ini kita, gen tubuh kita ini berekspresi nyata di dalam hidup kita. Ini adalah terobosan solusi supranatural di dalam semua masalah kehidupan kita. Itu setia, ya, melayani roh Allah untuk bisa berekspresi. Caranya apa? Ya tadi, pelaku hukum roh, hidup dalam roh itu. Dan setia tidak menyerah, ya, itu selingkuh istilahnya kepada roh manusiawi dan duniawi itu, anak cucunya roh jahat itu, iblis. Ya, doa itu ya apa namanya akan dijawab di situ kalau kita setia di sini. Ini loh selingkuh yang dimaksud Allah, selingkuh kepada roh ini. Ya, doa dijawab. Sebab apa? Roh jahat yang menyerang pikiran kita, ya, tidak bisa jamah karena dia menjamah berkat dan kutuk itu melalui anak cucunya, yaitu roh manusiawi dan roh duniawi. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ini. Jadi roh jahat tidak bisa jamah, jadi doa kita terjawab, itu dijawab solusi kita. Ya, hidup dalam roh yang kedua, ya. Nah, yang ketiga pelaku hukum roh adalah mindset atau pola pikir roh. Ya, mindset ini adalah sekumpulan pikiran, yaitu pikiran spiritual yang dominan, ya, yang mendominasi kita. Itulah menjadi mindset pola pikir kita. Ya,
Kitab suci berkata bahwa mindset ruh lah yang berguna. Mindset daging sama sekali tidak berguna, ya, karena ini untuk hidup kekal, ini untuk hidup fana. Ya. Mindset ruh adalah fokus kepada hal yang ilahi, hal yang surgawi, dan hal yang supranatural. Kalau mindset daging fokus kepada hal manusiawi, duniawi, dan natural. Oke, mindset roh ini terjadi sebagai hasil kita menghidupi kodrati hasrat roh. Ya, ini kodrat kita, hasrat roh kita yaitu haus dan lapar kan firman Allah. Kalau mindset daging itu hasil menghidupi kodrati hasrat daging. Hasrat daging ini juga suci, ini kodrati, yaitu kemampuan dan nafsu. Ya, nafsu ini suci, kita mesti makan. Ya, syahwat juga. Ini ada dari Allah, ya, hidupi itu. Ya, tapi dengan menghidupi itu, memfokuskan, melakukan, akan melahirkan ini, mindset roh ini yang isinya benar, mulia, adil, suci, manis, bajik, terpuji, dan sedap didengar. Nah, kalau menghidupi kodrat daging ini ya, kita pentingkan kemampuan kita, nafsu kita jatuhnya serakah. Ya. Dan nafsu yang kodrati ini menjadi nafsu jahat dan hawa nafsu itu beda. Ya, makanya kita harus menghidupi mindset roh ini. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hasrat ini ya kodrati dari Allah. Ya, jadi kemampuan dan nafsu ini suci. Ya, jangan dipandang. Nah, kalau sudah jadi hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, ya itu mulai jadi daging ini nanti buahnya tadi kutuk. Ya, hati-hati di sini. Oke, pelaku hukum roh yang terakhir ini ya, lifestyle atau pola hidup roh. Ya, untuk menjadi pola hidup roh ya ini tipsnya sih gampang ya, nyalakan lampu, gelap itu terusir itu saja ya. Jadi mengusir gelap itu sulit. Ya, kita tidak dalam kegelapan mau mengusir ya nggak bisa apa-apa. Hanya nyalakan lampu saja, gelap itu terusir. Ini tipsnya ya. Maka aktifkan mindset roh yang tadi, maka akan mengatasi mindset daging. Ya pola pikir roh kita aktifkan. Pola pikir. Nggak usah ke bagaimana menghilangkan mindset itu, kita berfokus kepada mindset daging. Salah. Salah fokus, itu gagal fokus. Ya, dahulukan mindset roh, ya dipimpin oleh roh Allah yang sudah ada di dalam kita. Ya, sangkal diri, sangkal kehendak diri, caranya seperti itu. Ya, dan bertahan dan berbalik kepada mindset roh kalau sekali-sekali dan seringkali ya kita berada di dalam mindset daging selalu. Nah, itu latihan supaya nanti bertahannya itu bisa lebih lama di dalam mindset roh ini, tidak banyak di mindset daging. Ya, 4 adalah alih fokus, itu artinya alih mindset. Ya, ya itu alih mindset itu ya, bukan meditasi jiwani yang harus kita alih fokus, alih mindset. Ya, dari mindset daging ke mindset roh. Ini adalah meditator sejati yang sudah kita ajarkan. Kalau kita alih fokus ya dari mindset daging ke mindset roh itu, ya itu langsung gelap terukir, terang terjadi. Yang dosa jadi suci, yang sakit jadi sehat, yang miskin jadi limpah, yang mati jadi hidup. Itu sesederhana itu Bapak Ibu. Ya, jadi suci ini bukan artinya tidak berbuat dosa. Ya, dosa perbuatan kita masih berbuat terus selama masih kita punya jiwa dan tubuh ya. Artinya di dalam Alkitab suci ini kita dipisahkan dari dosa. Terpisah. Ya, kita sudah tidak menghidupi lagi ya. Kita tidak tadi. Jadi mindset kita sudah terpisah di sini. Ini mindset roh bukan mindset daging lagi. Karena ini sebenarnya daging ini dosa. Nanti melahirkan ini, dosa ini. Ya. Jadi di dalam kitab suci memang jelas ya, kita dipisahkan dari dosa. Ya, makanya saya mensiarkan ini ya,
Jadi nggak cari mayoritas, ya karena memang harus dipisahkan dulu. Kalau enggak susah. Ya Nabi Isa itu pengen perintah dari Allah itu harus sembuhkan, ampuni semua manusia apapun dosanya. Tapi tergantung dari iman mereka masing-masing, bisa menerima apa tidak. Ya, makanya seringkali waktu disembuhkan dipisahkan dulu dari lingkungan kampungnya. Karena itu semua atmosfer ketidakpercayaan semua, itu jiwani semua. Nah itu. Ya, oke. Nah ini mujizat kesembuhan ya. Dalam kitab suci menceritakan bahwa Nabi Isa itu menyembuhkan 41 kasus ya. Cukup banyak ya. Jadi bohong besar iblis itu hanya satu, hari-hari mujizat telah berlalu, tidak ada mujizat lagi. Itu iblis karena dia di dimensi spiritual. Kalau itu orang tahu hukum roh, hukum daging ini ya menjadi berkat dan iblis nggak bisa apa-apa. Ya, nanti anak cucunya dia yaitu apa namanya musuh kita yang manusiawi dan duniawi itu juga tidak berdaya di situ. Ini ada anu ya, catatan ya, bukan catatan. Ini kisah nyata ya John Gillies ini ya. Ini di Amerika, di kelahiran Kanada ya. Hidup kira-kira di awal ke-20 ya. Iya. Nah, ini di Spokane, Washington sana di Amerika ya, tahun 1914 ya. Karena dia menghidupi roh Allah yang luar biasa ini. Dicatat dikonfirm secara medis oleh pemerintah Amerika. Ya, itu menyembuhkan 100.000 orang dalam 5 tahun. Sehingga ini makanya bukan rumah sakit ya, healing room ya. Jadi apa bangsa sehat lah gitu ya. Bangsa penyembuhan, kesembuhan. Nah, itu. Makanya rumah sakit itu kata-katanya sudah salah. Makanya yang datang orang sakit disebut. Ya, 100.000 ya, kurang 5 tahun dikompensi secara medis karena dia menghidupi orang. Dan yang saya belajar yaitu Andrew McMinistry ini. Ini ribuan kesembuhan, banyak nggak terhitung gitu ya. Kalau tentang kelimpahan udah nggak terhitung lagi. Dan dia membangkitkan ya orang mati bangkit 5 orang dan yang diajarkan seluruh dunia itu totalnya kira-kira lebih daripada 50 orang itu bangkit ya setelah kematian. Ya, tentu saja apa tergantung dari orang itu sendiri ya rohnya ya mau bangkit apa tidak. Sama. Jadi kalau kita penyembuhan terhadap orang lain bukan diri kita ya Bapak Ibu ya. Kita punya iman ya dari Allah, tapi kalau yang disembuhkan tidak punya iman ya nggak bisa terima. Sama aja dengan ini ya, bisa dibangkitkan kalau dia mau, kalau enggak ya nggak bisa. Tapi ini adalah kenyataan mujizat kesembuhan yang terjadi yang luar biasa. Ya, oke, 100.000 itu ya, oh itu bohong ya sudahlah 10% aja gitu. 10.000 itu Pak Ibu. Ya memang masih ada banyak puzzle kayak Pak Siran ya. Tapi bagus segitu, kalau enggak percaya menurut saya rugi. Kalau saya pelajari kenapa bisa terjadi. Ya. Tapi ini tercatat confirm secara medis. Oke, ini bab 8 ya, pelaku hukum roh yang terakhir. Oke, jadi pertanyaan saya menjawab dari judul ini, kenapa orang saleh ya masih hidupnya tidak bisa sehat, tidak bisa berlimpah dan umurnya tidak panjang? Apa ya jawabannya kira-kira kesimpulannya kan gitu ya. Bapak Ibu masih bisa mikir ya. Ini kunci ini yang saya betul-betul luar biasa buat saya ya. Ini yang kalau kita sudah S1 ya. Sebetulnya S2 itu lebih mudah dari S1 Pak Ibu. Ya, lebih mudah karena itu adalah mempraktekkan ilmu yang di S1 itu saja. Ya, saya kan di sekolah di S2 itu kan cuma mempraktekkan itu saja. Ya, mempelajari secara nyata ya ada kasus yang kita selesaikan dengan ilmu kita yang kita pelajari di S1 kan gitu ya. Nah, ini sama sebetulnya ya. Makanya apa sih sebetulnya jawabannya? Ini saya kira jawabannya di slide saya terakhir. Ini jawabannya. Ya, sebabnya kenapa kita bisa sakit ya. Kita bisa
tidak limpah dan berumur pendek, ya kita sebagai pelaku hukum kinerja daging Taurat, ya, yang sadar hukum daging, ya kita menjadi pelaku hukum kinerja daging Taurat dan hukum daging yaitu hukum kutuk. Kutuk terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang disebut saleh plus. Saleh itu kita adalah pelaku hukum kinerja daging. Nah, plusnya itu pelaku hukum daging atau hukum kutuk. Nah, saleh. Nah, solusinya gampang. Ya tadi, ya hukumnya hukum yaitu ya hukum yang lebih berkuasa, lebih superior itu mengatasi hukum yang inferior di bawahnya. Ya jadilah pelaku hukum kinerja ruh, hukum anugerah yang sadar hukum ruh, itu hukum berkat. Ya inilah disebut spiritual plus, menjadilah orang spiritual. Jadi apa ya? Kalau kita orang saleh yaitu hukum kinerja daging aja, saleh kan? Nah, belum plus ya kita bisa dapat masalah itu. Tapi di sini solusinya ini harus spiritual plus. Jadi kalau menjadi pelaku hukum kinerja roh ya yang di buku saya itu anugerah saja gitu ya. Tidak menjadi itu masih bisa kita kena masalah itu sama. Ya, tapi kalau kita menjadi pelaku hukum roh dan hukum berkat ini plus ini, nah itulah solusinya. Ya. Ini saya kira bisa jelas ya Pak, Bapak Ibu. Persis 1 jam ini Pak Jiran. Alhamdulillah. Ya, Baik. dan maraton ini ya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa lebih jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo ya Pak Jiran, monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Materi malam ini versi Pak Budi ini materi pasca sarjana. Jadi sebentar lagi kita bisa magister ya, PhD kalau menjadi pelaku. Insya Allah, Menarik insya Pak Allah. Budi. Iya, iya. Oke, di sini memang dibutuhkan daya kritis yang tinggi supaya kita sendiri bisa memeditatnya ini murni, bukan karena eh, apa namanya statement dari otoritas seorang yang memiliki otoritas, tetapi memang otoritas tertinggi itu adalah diri kita sendiri, yaitu pikiran kita sendiri. Sebelum saya sendiri yang akan bertanya, saya persilahkan dulu kepada audiens, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan pernyataan. Silahkan, ada yang mau mengawali, silahkan langsung open mic-nya saja. Monggo, Monggo, monggo. silakan. Belum ada. Ya, kasih saya ide. Ya, pertanyaan itu ide buat saya. Ya, Ya, PR buat saya. ya, ada yang buka mic, silakan. Silakan yang buka mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Panjang. Ya, maaf ini saya telat tadi, agak baru datang. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi Silakan, Pak. tidak ikut dari awal. Mungkin saya akan pertanyakan pertama adalah apakah di sini hukum Tuhan dengan iblis ya, Allah dengan iblis, apakah itu suatu entitas yang berbeda atau dua kekuatan yang berbeda gitu? Apakah Allah itu sendiri dan iblis itu sendiri? Di sini penjelasannya seperti apa gitu, Pak Budi? Itu dulu mungkin pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Terima Anjang. kasih. Silakan Pak Sama-sama, Budi. Kang. Oke, baik Pak Anjang. Ya, jadi ini saya singkat saja mengenai Allah dan iblis ini. Singkat saja ya, karena ya pala mulanya adalah Allah ya, Allah sendiri. Dan iblis itu adalah sebetulnya
makhluk ciptaan Allah. Ya, jadi Allah itu mencipta makhluk spiritualnya, yaitu wujudnya malaikat sebetulnya. Dan Allah itu mencipta malaikat itu tidak seperti robot, Pak. Jadi, tapi dia punya kehendak bebas seperti punya pilihan gitu. Tapi karena dia berdimensi ruh, kekal ya. Sekali dia memilih, dia kekal. Kalau kita enggak, ya kita memilih bisa iya, baik nanti bisa enggak. Kalau malaikat enggak gitu. Nah, Allah itu mencipta yang baik yaitu malaikat. Ya. Makanya malaikat ada yang memilih yang baik dan dia kekal baik, ya, dan memilih yang jahat dia kekal jahat. Dan itu yang menjadi iblis. Ya, jadi Allah tidak langsung menciptakan iblis, tapi malaikat. Makanya neraka itu untuk si iblis itu bukan untuk kita. Kita dicipta dulu langsung di Firdaus, ya di surga dunia, surga ini ya apa namanya, dunia surgawi, bukan di yang tingkat 7 istilahnya, yang Allah bertahta di luar jagat raya ini. Ya. Itu sama-sama dimensinya roh sama itu, tapi beda ya. Jadi malaikat iblis itu ya malaikat cipta makhluk ciptaan Allah, iblis adalah makhluk ciptakan indirect yang tidak langsung oleh Allah, yang memerontak terhadap Allah. Tapi sekali pilihannya dia kekal, nggak berubah lagi. Karena di dalam dimensi kekekalan yaitu roh. Udah itu saja. Jadi ya, jadi saya itu wallahu alam, tapi kitab suci berkata seperti itu. Ya, jadi itu menurut saya tidak perlu diperpanjang diskusinya. Ya, masih panjang Baik, itunya. baik. Semoga menjawab panjang. Iya, terima kasih Pak Budi penjelasannya. Paham ya sampai situ. Boleh yang kedua Pak? Silakan, Monggo. silakan, Pak. Ini yang kedua adalah di bab 9 yang pelaku hukum ruh ya. Itu kan ada cara menyalakan lampu, nyalakan lampu maka gelap akan tadi ya. Nyalakan lampu bukan belum. Nah ini nyalakan lampu dan gelap terusir. Yang saya pertanyakan adalah cara menyalakan lampunya ini seperti apa nih Pak? Memang saya baru mengikuti ya ini. Yang sesi pertama juga saya tidak ikut karena tidak bisa membuka zoom-nya. Makanya menyesal nih Pak. Ya jadi saya mungkin banyak bertanya ini nanti ya, tapi ya nggak apa-apa Pak. Gitu ya. Baik Pak Budi. Menyalakan lampu ya Pak ya. Ya. Tentunya kok tadi berubah ini. Ini Pak, menyalakan lampu ya. Ini adalah menjadi lifestyle atau pola hidup kita ya. Pelaku hukum roh ya. Lifestyle roh, bukan lifestyle daging ya. Pola hidup roh, bukan pola hidup daging ya. Jadi biasanya kan kita kalau mau gimana sih jadi pelaku hukum roh, ya kita tidak boleh menjadi pelaku hukum daging kan gitu ya. Jadi enggak begitu. Jadi fokus kita, kalau kita bagaimana ya kita supaya berusaha sekuat tenaga ya untuk tidak menjadi pelaku hukum daging. Salah Pak itu. Itu kita hidup dalam kegelapan ya. Kita berusaha mengusir gelap. Enggak bisa kan. Caranya apa? Nyalakan lampu ya. Jadi aktifkan mindset roh kita ini. Ya, makanya nanti mindset daging ini akan terus teratasi sendiri. Nah, pertama aktifkan itu. Ya, tadi mindset roh udah terjawab di sini ya. Fokus pada hal ilahi, surgawi dan yang supranatural ya. Dahulukan manusia roh, mindset roh ya, yang dipimpin oleh roh Allah yang tinggal tetap di dalam setiap sel dan tubuh DNA kita.
ya dengan cara menyangkal diri kita. Jadi kalau kita latihan ya pikiran sadar kita itu kita sangkal ya kehendak pikiran sadar kita coba kita sangkal ya tidak selalu jelek ya jahat ya tapi ya itu mayoritas tidak baik menurut Allah karena menurut kemauan ya hasrat jiwani dan jasmani kita ya biasanya itu yang anti negatif di situ ya yang tidak spiritual. Nah itu sangkal itu tidak harus dihilangkan enggak jadi ditunda dulu ya ntar dulu lah ya coba aku tak alih fokus dulu ya tidak memaksakan kehendak. Kedua adalah ya kalau kita itu pasti melakukan pola hidup daging karena yang kita hadapi ini kedagingan dan materi. Ya, tapi coba berusaha bertahan kepada mindset roh atau cepat berbalik kepada mindset roh. Ya, yang tip yang keempat nih yang paling powerful ya alih fokus gitu. Alih fokus itu alih mindset. Ya, dari mindset daging kepada mindset roh. Inilah sebenarnya meditator sejati. Jadi meditator sejati itu bukan diam. Kalau kita meditasi, kita mengosongkan pikiran, ya hipnoterapi, ya dan sebagainya itu diam, ya pikirannya diam, pikiran jiwa yang diam, jangan mikir apa-apa, mengkosongkan pikiran. Ya itu jiwani, itu bagus. Tapi setelah kosong, nah kita harus diisi. Isinya apa? Ya ini mindset roh. Harus diisi, kalau enggak nanti balik lagi ke daging pasti. Ini mindset roh ini yang kita isi hal ini dari kitab sucinya. Ya, yang sudah saya tulis di 8 bab itu sudah sari inti pati sarinya. Bapak tinggal pahami, meditate sehingga mengendap dari pikiran jiwa sadar kita kepada pikiran spiritual bawah kita. Ya, nanti akan merubah pikiran jiwa kita secara autopilot. Nah, itu panjang. Ya, kalau sudah alih fokus, kita jangan fokus pada gelap. Ya, udah alih fokus. Nanti tahu-tahu gelap dosa itu kan gelap. Dosa itu gelap menjadi suci. Sakit itu kan gelap menjadi sehat. Miskin itu kan gelap menjadi limpah. Ya, mati nanti kita bisa hidup. Ya, dengan tubuh kemuliaan baru di dunia yang baru yang lebih luar biasa daripada dunia ini yang penuh apa ya namanya itu kemiskinannya penuh masalah ya sengsaraan ya. Tadi kan sudah di ini bahwa panca indera kita ya yang ruh ya yang kuantum ya itu adalah panca indera yang limpah dan nikmat. Nah, ini juga terus dilatih caranya ada pemberdaya kita tapi harus kita latih. Karena itu yang menjadi kendali adalah pikiran sadar kita. Kita bisa lihat nikmat nggak lihat makanan yang salah dari istri kita. Ya, kita bisa nikmat enggak menu yang sama setiap hari ya yang kita makan. Ya, kita indah enggak lihat pemandangan yang seperti itu. Ya, kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu Bapak jadi ini makanya diserang oleh iblis. Gen panca indera kita dan gen tubuh kita dan gen otak kita sebagai prosesor pikiran itu diserang oleh dia. Ya. Tapi pikiran kita sendiri ini bisa menyembuhkan ya healing daripada gen otak kita. Nah itu balapan ya dirusak oleh tadi roh manusiawi dan duniawi gen otak kita ini rusak. Apa healing oleh pikiran spiritual kita. Ya, masalahnya kita berjuang di situ. Nah, pengaruhnya ya mayoritas itu duniawi dan manusiawi setiap hari panca indera kita. Nah, ini PR-nya kita semua. Ya, selalu diingatkan bahwa
kita ini hidup di dunia, tapi bukan berasal dari dunia ini. Jadi hidupilah roh kita. Dan sekarang kita sudah ada roh Allah yang ada di dalam. Itu beda sebelum Pasca Isa, sebelum tahun 0 dulu, tahun 1. Itu nggak terhubung ya, dan Allah masih bertahta di sana. Jadi channelnya nggak langsung di sini, hanya orang-orang tertentu, nabi-nabi tertentu yang bisa menerima, dan itu jarang banget, sekian ribu tahun bisa dihitung dengan jari itu. Karena jiwani, kalau kita sekarang udah fasiliti daripada Allah itu untuk kita, ya, untuk perhubungan, untuk kontak langsung dengan kita sudah ada, sudah disediakan semua, sudah, dan makanya kitab suci selesai. Ya, Rasul kita Muhammad itu yang terakhir sudah selesai, dan sekarang tak serahkan kepada kamu. Ya, itu sendiri, itu pilihan kita. Itu Pak Anjang. Ya, mohon bisa ngerti. Baik, Monggo. terima kasih. Semoga menjawab panjang. Ya, terima kasih Pak Budi Terima Gambira. Ya. kasih. Ya. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya atau memberikan pernyataan dari tema kita malam ini. Saya persilakan. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, Pak Budi, saya ada sedikit pertanyaan tentang fenomena yang sekarang lagi marak, Pak, di kehidupan Ya. bermasyarakat kita ini. Akhir-akhir ini, Pak Budi, banyak pihak yang mengklaim atau merasa dirinya orang yang tercerahkan, orang yang tersadarkan, orang yang paling tercerahkan, orang yang paling memiliki kesadaran, dan mengklaim dirinya sebagai guru spiritual, mencari pengikut-pengikut begitu. Terus kemudian ujung-ujungnya malah ada upaya menjadikan apa yang klaim ini menjadi komoditas bisnis. Gitu. Bahkan mengatasnamakan agama, spiritual, makrifat, dengan kata-kata yang puitis gitu ya. Semua kalimatnya benar dari sisi meningkatkan kesadaran dan lain-lain. Tetapi setelah dipelajari lebih dalam, ternyata ujung-ujungnya ada upaya-upaya untuk mencari keuntungan dari pengikut-pengikutnya itu sendiri. Nah, tadi saya melihat sebuah tahapan bahwa seseorang yang sudah menjadi pelaku hukum ruh ini, ciri-cirinya adalah kurang lebihnya ya, satu tadi apa ya, berkelimpahan, gitu ya Pak, sehat, umur panjang, kurang lebihnya ya. Nah, saya kok melihatnya jadi sesuatu yang terbalik ketika ada klaim, tapi tidak tercermin itu. Jika ini sebuah indikator pelaku hukum roh, begitu. Nah, menurut Pak Budi bagaimana, Pak? Supaya mencerdaskan banyak orang tidak tertipu gitu, tidak terbodohi dengan klaim-klaim seperti ini, begitu, Pak? Ya. Ya, Pak. Oke, baik Pak Jiran, pertanyaan yang bagus sekali itu ya. Itu faktanya memang seperti itu Pak, faktanya. Yang banyak ya, makanya saya bilang ini adalah minoritas ya, dan saya nggak mau jual buku tawar-tawarin buku, bukan. Karena ini semua adalah pewahyuan saya yang saya dapat gratis dari Allah. Kenapa saya mesti komersilkan gitu? Enggak ya. Tapi tadi apa namanya, ujung-ujungnya kan ke berkat dan kutuk ya sebetulnya ya. Hasilnya itu ada di situ ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Dan itu memang banyak sekali
Ya, itu sebetulnya yang tahu bahwa dia dan Allah saja. Kita cuma bisa mengamati. Dan dari ya kalau kita menjadi orang yang spiritual ya itu yang mematahkan argumentasi pikiran duniawi. Kita ngerti kok gitu. Makanya tadi Pak Jaran kan nanya itu. Ya. Kalau sudah apa namanya seperti itu ya itu pasti jiwa nih, akal, perasaan, kehendak jiwa kita. Ya malah ada yang saya dengar itu apa ya yang sangat halus ya, ya itu hati-hati itu nurani kita. Ada yang baik, ada yang jahat di situ. Ya, itu kita bisa lihat ya. Itu adalah apa ya bottom up di situ. Ya, jadi kalau kita mengalami urut seperti ini ya, kita pelaku hukum kinerja roh dan pelaku hukum roh ya. Bentar dari mana? Ini ya. Nah, 6 sampai 8 ya. Ya, itu ujungnya berkat gitu. Tapi yang mendapat limpah, bukan berkat ya. Jadi limpah itu salah satu bentuk berkat ya. Ya belum tentu pelaku ini gitu. Ya tapi tadi ya bahwa mindset apa namanya mindset mindset itu yang bermanfaat. Kalau ini mindset daging ya sama sekali tidak berguna. Ya, jadi memang seperti itu Pak Jiran. Jadi itu kalau dibalik itu, kalau kita lihat katakanlah yang nggak pelaku hukum kinerja roh, nggak pelaku hukum roh, kok hidupnya limpah. Nah kita nggak tahu, kan kita dari luar ya. Itu ya nggak tahu ya. Tapi memang yang banyak fenomena seperti Pak Jiran tadi, jadi pemahaman bukan spiritual ya itu adalah jiwani ya sebetulnya jiwani spiritual jadi wordnya ruh ya sebetulnya yang dikomersialkan itu di dalam itu dan itu biasanya maaf ya jadi dulu yang kauniyah itu manfaat ya terutama yang kauniyah utama ya tapi semua jawaban itu ada yang di kauliyah ruh nggak bisa kita raba-raba dengan jiwa kita nggak bisa itu hanya bayang-bayang saja jadi nanti kan orang kalau ke situ tuh kan muter-muter jawabnya roh itu. Nah, intinya ya sama aja, hanya what-nya roh aja. Tapi how to-nya enggak bisa. Ya. Kalau saya pelajari semua ya, saya lihat semua itu. Seperti itu. Nah, nanti jatuhnya apa? Kalau kita masih jiwa. Ya sifat daripada jiwa kita kan tadi tahu ini yang bahaya. Jiwa ini aku, ego, tinggi hati dan sampai yang bilang aku adalah Allah, adalah aku. Ya. Aku di dalam Allah, ya hidup di dalam roh tadi. Ya roh Allah, firman Allah ada di dalam aku. Yang benar begitu. Bukan Allah di dalam. Aku adalah Allah, beda. Sama sekali beda. Jadi kalau kita paham roh kudus, ya, di dalam bersatu dengan roh kita tidak mengeklaim karena ini roh, bukan jiwa. Roh kudus adalah aku, sama sekali nggak tahu betul. Para apa ya, pribadi Allah yang lain di luar diri kita yang kita puja, kita puji, ya, kita dambakan, ya, kita andalkan, kita sembah di situ. Beda banget itu loh cara mindset kita. Tapi kita harus lulus S1 dulu. Kalau enggak, ini jadinya. Makanya ini saya disclaimer dulu. Karena ini saya terima dulu saya enggak diajarin ini. Ya, dan diajarin ini dari coba lihat apa namanya PowerPoint saya yang kemarin itu lebih komplit ini banget itu loh. Ini gara-gara Pak Jiran lupa Zoom aja kemarin itu. Iya. Kalau enggak ini enggak keluar Pak. Kemarin seperti ya yang lain ini ada banyak tambahan apa namanya kewahyuan dari saya. Karena ini berbahaya banget, sangat berbahaya. Makanya saya harusnya jadi satu buku nggak bisa juga. Akhirnya ini keluar dari buku saya, makanya mau nggak mau ada di sini. Ya S1 dulu nih coba Bapak Ibu menjadi pelaku hukum kinerja roh ya karena ini ujungnya berkat dan kutuk yang
kelihatan panca indera dirasakan oleh itu, sangat berbahaya di situ. Ya, karena ini lawan kita yang di berkat dan kutuk ini tadi ya udah jelas ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Ini lebih masif, lebih kuat, lebih intens, lebih nyata ya. Jadi masuk di setiap manusia. Pasti ini Bapak Ibu ada komunitas dan sebagainya ya. Itu walaupun itu komunitas agama, makanya saya belajar online. Saya nggak mau yang kelas. Ya, ya saya sekali-kali datang di kelas itu. Ya mereka nggak ngerti. Ya pikirannya nanti dia yang mayoritas itu mempengaruhi saya nggak mau. Hati-hati itu. Ya makanya dosa bukan karena kita perbuatan dosa. Kita dipisahkan dari dosa. Apa sih dosa pikiran? Siapa yang dosa pikiran? Yang tidak berpikiran spiritual. Dan itu mayoritas manusia. Hati-hati. Makanya ini saya nggak perlu cari mayoritas. Nggak perlu. Saya nggak mau jualan buku saya. Nanti pasti Roh Kudus kasih jalan yang terbaik caranya. Pasti. Ini Pak Jiran yang membedakan. Ya mohon bisa lebih cerah ini. Baik, Pertanyaan baik. Pak Terima kasih Jiran Pak itu Budi. luar biasa semua. Saya belajar banyak dari pertanyaan Pak Jiran semua. Iya. Makanya Jadi sering-sering ketika kita lupa Zoom supaya menemukan saya bisa banyak waktu dapat tambahan Firman Rema itu Pak Jiran. Silakan Pak silakan. ya baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kebanyakan ketika kita mendapatkan sebuah informasi dan informasi ini belum bisa divalidasi mengenai kebenarannya, tapi sering kalah karena yang memberitakan ini memiliki otoritas lebih tinggi. Jadi critical thinking kita tuh seolah-olah dibebas gitu. Iya. Nah ini ya apa ya? Antara memang mungkin kita tidak punya independensi pikiran begitu Pak ya, sehingga mudah ditarik kepada mayoritas misalkan. Padahal mayoritas itu tidak mencerminkan sebuah kebenaran begitu kan. Betul. Betul. Itu Pak tanggapan saya gitu. Atas eh, fenomena yang sekarang lagi terjadi di masyarakat. Iya, 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 iya. Makanya tips. Nah, ini tipsnya yang pertama. Pak Jiran kami cari tipsnya ini. Tips spiritual, Pak. Otoritas itu ya. Nomor satu, otoritas firman. Itu Pak, itu kebenaran ya. Walaupun dipahaminya nggak selalu benar gitu. Ya. Tapi paling tidak yang saya sudah meditate betul ya Pak, cari kebenaran itu. Ya, ini yang saya tulis ini. Itulah otoritas nomor satu. Ya. Banyak buku-buku tambahan ya. Seperti sebetulnya buku saya ini juga tambahan sebetulnya. Itu masih otoritasnya di bawah kitab suci sebetulnya. Ya, tapi buku saya yang seperti buku saya ini ya nanti banyak tingkatannya lagi yang jiwani, yang filsafat dan sebagainya. Ya, kalau mau cari otoritas apa namanya itu konfirmasi atau apa istilahnya Pak Jiran itu ya. Validasi ya. Nah, itu validasi itu adalah firman. Dan itu bukan dengan head knowledge kita, tapi revelation knowledge, pewahyuan. Ya bedanya jelas ya, pewahyuan sama itu. Kalau head knowledge itu kita belajar ilmu pengetahuan yang biasa ini itu ya, jadi kita baca, kita jiwa kita ngerti, ya ngerti dulu. Kalau nggak ngerti baru dia mau melakukan. Bisa terbukti pasti enggak kan gitu ya. Kalau nggak terbukti ya dia nggak percaya, begitu terbukti dia percaya kan gitu ya Pak ya. Jadi ngertinya pertama, percayanya di belakang. Kalau revelation knowledge ini percaya otoritas firman nomor satu, percaya dulu, ngerti nggak ngerti. Tapi firman yang benar loh ya. Karena firman ditulis ini diinterpretasikan jiwa kita banyak yang salah. Dan mayoritas salah kan susah itu. Nah, kok kita percaya baru terwujud, terbukti. Baru ngerti. Ngertinya di belakang akal itu. Lah kok cari validasi?
ya susah gitu loh. Jadi itu kalau ISO gitu, ISO itu ya itu, kalau ini nggak bisa, validasinya ya itu, dan mayoritas kalau kita kejar mayoritas orang pasti itu nggak apa itu nggak bisa tunduk dengan firman. Otoritas jiwa mereka masing-masing yang udah itu. Saya pernah bicara sama orang itu, jadi dia sedikit marah, Pak ini. Jadi tadi bicara di luar konteks yang tertulis, tersurat, ya, yang kau lihat di dalam kitab suci. Ya, salah satunya tadi, tapi Pak Onjang tadi masih setengah, ada setengah enggak ya tentang tentang iblis kan ya. Itu ada setengah tertulis lah gitu. Tapi yang di luar itu ya bicarakan dulu sebelum ada ini, ada manusia dan sebagainya. Waduh, saya bisa mematahkan Bapak dengan argumentasi saya gitu ya. Tapi apa nggak ada gunanya gitu loh. Jadi kita nggak usah bicara aja dulu. Oh, dia marah loh, Bapak nggak boleh diajak bicara gitu. Ya karena nggak manfaat gitu. Mau ini yang tertulis saja kita nggak pernah selesai gitu loh. Dan dia meragukan firman. Lah kalau begitu udah repot, nggak bisa. Itu tadi Pak. Ya, validasinya ya monggo, itu pilihan kok gitu loh. Kalau bicara itu ya saya nggak capable gitu, dan itu nggak bermanfaat. Ya sudah, mohon maaf saya nggak bisa bicara. Itu pertanyaan banyak gitu ya Pak ya, tapi ya saya nggak mau gitu loh. Nanti itu jiwa saya yang ngomong gitu. Udah kalau jiwa itu udah nggak kita bisa, nggak pede lah Pak. Kalau kita sudah hidup di dalam roh dengan pikiran spiritual, kita nggak akan pede dengan jiwa kita. Dengan pede itu kan bukan nggak mau pakai ya Pak ya. Kita pakai tapi kita dahulukan ya. Decision making itu ada di pikiran spiritual, ada di roh Allah itu. Pemberdayaannya ada di dia semua. Itu bedanya tadi yang ditanyakan Pak Enjang. Ya yang tadi ini. Yang lifestyle ini, yang mindset roh dulu ini yang kita harus dahulukan, bukan pikiran jiwa kita. Monggo Pak Siran, ini bagus sekali pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Gini ya, Putih. saya hari ini agak bersemangat ya karena ini pewahyuan baru saya dan ini real gitu, real, dan yang itu udah saya harapkan, tapi itu nggak klik betul. Ya, dan hukum roh, hukum daging itu dengan berkat dan kutuk. Ya, Ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. baik. Baik, terima kasih Pak Putih. Sebelum saya ada satu pertanyaan penutup, saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan pernyataan. Saya persilahkan, monggo. Apapun boleh ditanyakan Monggo ya. Pak. Silakan. Pak Enjang tadi katanya pertanyaannya banyak. Ya, oke. Kalau belum ada, ini pertanyaan terakhir saya, Pak Budi. Iya Pak. Ini mungkin dari beberapa rekan-rekan yang baru atau baru beberapa kali mengikuti acara ini, mungkin agak sedikit kurang familiar dengan apa itu yang disebut dengan head knowledge dan revelation knowledge, atau di sini bisa diartikan pewahyuan. Jadi kan seolah-olah kalimat pewahyuan untuk di kalangan religiositas itu kan hanya milik rasul atau nabi. Nah, sedangkan sebetulnya sumber dari ilham, ide kreatif, intuisi, kan sebetulnya masuk dalam wilayah revelation knowledge. Terlepas itu, ini setidaknya menurut saya Pak ya, terlepas dari sumbernya apakah dari kitab suci atau memang dari ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta yaitu kaunia. Nah Pak Budi, tadi kan Pak hubungannya dengan materi ya Pak. Tadi kan ada hukum kinerja, hukum anugerah dan Taurat yang merupakan cerminan dari kinerja pikiran ya Pak ya.
Dan satu lagi hukum ruh dan daging sebagai realitas pikiran. Nah, korelasinya dengan revelation knowledge tadi, Pak, tentu si pikiran sebagai pengamat, dia harus sudah paham mana yang kinerja dan mana yang realitas itu, Pak. Sehingga untuk bisa kita tahu bahwa itu revelation, sudah tidak terkecoh lagi gitu antara realitas dan kinerja, Pak. Mohon pencerahannya, Pak Budi. Iya ya Pak Jiran. Ya, ini tadi saya tulis ini sebenarnya biar jelas ya bahwa ya harus naikin kinerja pikiran kita. Apa artinya? Kinerja pikiran jiwa kepada kinerja pikiran spiritual. Ini makanya itu saya lama dari tahun 2000 sampai tahun 2000 kemarin 2023 kan ya itu. Itu adalah mengenai kinerja pikiran kita, pelaku hukum kinerja ruh dulu ini. Nah, ini penting Pak gitu. Ya. Nanti kita kalau nggak kinerja pikiran ini kita belum apa ya aktif ya. Itu yang dalam bab 1 sampai bab 8 ya. Kita nggak akan bisa ini ngerti realitas pikiran bahwa pikiran itu real yang kita pikirkan terjadi kan gitu ya jadinya. Itu ini hukum apa mukjizat di situ, hukum berkat itu. Itu berasal dari pikiran. Nah, kemarin kan hukum berkat itu word-nya itu kan sudah kita tulis, itu di dalam kinerja pikiran kita, bahwa berkat itu adalah aset spiritual dari Allah, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dirubah menjadi kutuk, kekal, baik. Sebab itu word-nya roh. Nah, how to-nya itu melalui roh, hukum roh, dan hukum daging. Nah, kita bagaimana pikiran yang kita pikirkan itu menjadi nyata, itu sebetulnya yang saya kejar terus. Ya, dengan iman, dan sebab iman itu adalah salah satu potensi pikiran, dan itu ada di bab 1, bab 8 itu, di mana kita menerima otoritas kuasa dan sebagainya. Nah, ternyata ada satu hukum lagi yang kita harus lalui. Ini hukum roh dan hukum daging ini. Sebenarnya ini adalah hukum berkat dan kutuk hasilnya di situ. Jadi kalau pertanyaan itu, kalau kinerja pikiran kita belum S1 tadi, ya kita nggak akan mengerti ini. Ya, kayak saya 23 tahun nggak ngerti gitu. Nah, sekarang saya baru ngerti. Oh, baru ngeh. Nah, ini yang susah gitu. Gitu Pak Jiran. Jadi Anda harus kinerja dulu diperbaiki. Ya ditingkatkan gitu. Menjadi mindset spiritual, pikiran spiritual kita yang sudah harus lahir, yang sudah proaktif gitu. Nanti dengan sendirinya dia akan ngerti hukum realitas pikiran ini, hukum roh dan roh daging ini. Gitu kira-kira Pak Jiran jawabannya. Gimana? Baik, baik Pak Budi. Untuk melengkapi jawaban ini Pak Budi, tadi kan menarik tuh ada hukumnya hukum ya. Oh, Ya. Nah ini kan tentunya hukumnya hukum kan yang satu memberdayakan yang lain gitu, atau yang satu menyediakan yang lain gitu ya Pak ya. betul. Nah, ini kan nanti ujungnya produk akhirnya harusnya revelation atau rema ya Pak. Ini maksudnya. Jadi Ini enggak, ini hanya ketika kita ini. bisa Gimana Pak? maksud saya gini Pak, ketika kita bisa menjadi pelaku gitu ya Pak ya atas hukum ruh ini, Ya, ya tentunya kan produk akhirnya adalah kita bisa mencerna yang dulunya kita sebatas head knowledge, terus kemudian bisa membedakan antara head knowledge dengan revelation knowledge. Nah, kelanjutannya bahwa yang namanya revelation knowledge itu kan sebenarnya masih subjektif untuk diri dia. Belum tentu bisa absolut mutlak untuk
orang yang berada di luar kita gitu. Iya, Mohon saya iya. dikoreksi Pak. Iya. Mm, mm. Oh, Pak Jiran menanyakan mengenai head knowledge dan revelation Ya, knowledge ya, betul. Pak ya. Ya, itu basic di apa namanya bab 1 saya ya, Pak Ibu ya. Jadi gini, otoritas mutlak itu harus dasarnya firman. Nah, untuk firman Allah, kitab suci. Nah, untuk memahami kitab suci beda dengan memahami kita belajar hukum dunia, hukum alam, hukum fisika dan sebagainya. Nah, memahami hukum fisika, hukum alam ini dan sebagainya ini dengan head knowledge. Ya, hukum alam semesta ini juga dengan head knowledge, ini gejala daripada kuantum, karakter daripada perilaku daripada kuantum. Tapi kalau sudah menyangkut kitab suci, hukum kinerja daging ini, kitab sucinya Taurat, hukum kinerja anugerah, ya, ini harus revelation knowledge gitu. Tadi revelation knowledge itu pikiran spiritual kita, di mana urutannya beda gitu saja Pak sebetulnya. Kalau ini kita harus ngerti dulu, baru kita buktikan, baru percaya. Tapi kalau kinerja daging ini ke sini, ke bawah, 3 sampai ke 6 ini, kita harus percaya kitab suci dulu. Kalau yang nggak percaya kitab suci, ada yang pertanyakan loh Pak, ini kitab suci ini ya nggak benar gitu. Ya sudah selesai, nggak bisa gitu. Jadi otoritas kitab suci kita pegang yang tertinggi karena itu adalah pikiran Allah yang tersurat gitu. Nah, kalau sudah kita ke hukum yang ketiga, keempat. Nah, 5 dan 6 itu kan balik ke realitas lagi, ke fisik lagi, ke materi lagi. Ini tetap ini revelation knowledge terus gitu. Nah, ini loh. Jadi nggak boleh di short circuit antara yang ke 1, 2 ini langsung ke 5, 6 ini. Nggak bisa, harus melalui 3, 4 ini. Gitu kira-kira Pak. Itu saja mengenai revelation knowledge. Dan itu terus dilatih. Gitu. Baik. Gitu Pak Jiran. Mohon ya, kalau ini yang 7 ini bahwa hukum itu memang hukum superior itu akan meniadakan ya apa hukum yang lebih inferior itu memang seperti itu. Makanya kita jangan berfokus pada kinerja daging, fokuslah kepada kinerja roh. Jangan berfokus pada hukum daging, berfokuslah kepada hukum roh ya. Jangan berfokus kepada kutuk ya, tapi berfokuslah kepada berkat. Itu saja ini Ya. sebetulnya hukumnya hukum ini. Jangan jangan supaya kita efektif. Nanti kalau enggak malah enggak efektif ya gagal fokus di situ. Itu saja Pak Jiran. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Menjawab sekali. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir 1 jam 45 menit. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, materi kita malam ini mengenai pertanyaan yang menjadi judul Zoom kita malam ini semakin terjawab dan setidaknya bisa menjadi bekal untuk kita bawa meditate nanti juga supaya menjadi manifestasi di kehidupan Amin. nyata kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Pak Budi Yuwono selalu senantiasa diberikan keberkahan dalam ilmunya, keberkahan dalam sisa usianya, dan Amin. atas sharingnya setiap episode ini akan menjadi jariah tersendiri untuk Pak Budiono. Amin. Amin. Begitu juga untuk rekan-rekan sekalian yang setia bersama kami. Jadi number is not tidak menjadi problem, tapi quality dan tentunya juga manifestasi atas ketuhanan dan juga pikiran spiritual yang menjadi serupa citra Tuhan ini yang menjadi orientasi utama kita dalam mempelajari kecerdasan spiritual melalui buku SQ Power dan bersama Pak Budiono ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ucapkan
Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat yang saya ucapkan secara pribadi dan mewakili narasumber utama yaitu Pak Budiono. Kita akhiri acara malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Jira.